Salam jumpa pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita jalani aktivitas dan segala perjalanan kehidupan kita di dalam tuntunan dan naungan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati pikiran untuk menjadi bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, haporsayaan ima jojahan niroha taringot tuaka naniarok niroha dohot hapastian taringot tunaso ni ida dope. Dalam bahasa Indonesia, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita ada sebuah pergolakan antara pikiran dan perasaan, di mana sering ketika kita menggunakan pikiran kita, maka semuanya akan yang masuk akal atau logika. Sedangkan ketika kita menggunakan perasaan kita, maka kita akan menjadi menggunakan apa yang menjadi menyentuh dalam perasaan kita. Itulah yang kita putuskan. Namun dalam konsep beriman adalah relate antara pikiran dan perasaan yang disebut dengan iman, di mana ada gulungan-gulungan antara apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan yang kita hadapi dalam hidup kita. Iman di dalam bahasa Yunani adalah pistisin. Artinya adalah beriman dan masuk ke dalam yang diimani. Kalau dalam bahasa Inggris, believe in, percaya di dalam. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan pistis in, artinya yang kita imani itu adalah sesuatu yang kita hidupi. Yang kita imani itu adalah yang menggerakkan kehidupan kita. Ketika kita beriman, logika kita pakai, perasaan kita pakai, namun di dalam hal itu digulung di dalam sebuah keyakinan, ada yang melampaui di dalam pikiran dan perasaan, yaitu iman itu. Ketika kita membaca pada firman Tuhan kali ini, menjelaskan apakah itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, artinya dasar dari segala sesuatu yang belum terjadi, namun ada di dalam pikiran kita, keinginan kita, dan harapan kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, di sanalah iman yang berperan sebagai dasar yang menguatkan, menuntun, mengarahkan kita untuk menjadi menghidupinya. Ketika kita beriman kepada apa yang kita harapkan, kita menjadi merasakan sudah memperoleh yang kita imani, meskipun itu jauh daripada yang kita harapkan. Ketika kita sudah beriman, ternyata ketika kita akan menganggap apa yang kita harapkan itu seolah-olah sudah kita raih, dan kita menjadi menghidupi terhadap pengharapan itu. Kemudian dalam kedua, iman itu adalah dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum melihatnya, namun kita meyakini kita akan meraihnya. Kita belum melihatnya, namun kita meyakini yang kita belum lihat itu adalah berdampak luar biasa bagi kehidupan kita. Ketika dikatakan beriman adalah bukti daripada yang kita belum kita lihat, maka seolah-olah kita sudah melihatnya, seolah-olah kita sudah menikmatinya. Sebagaimana sorga, belum kita lihat, namun kita bisa merasakannya. Kita bisa menikmati indahnya karena kita mengimaninya. Kita belum pernah berjumpa secara langsung dengan para nabi.
Namun kita mengimani apa yang dikatakan, yang difirmankannya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada firman Allah. Karena kita beriman, kita melihat bukti daripada apa yang belum kita lihat itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika pistisin beriman, bukan hanya kita memahaminya. Beriman bukan hanya kita merasakannya, namun kita memahami dan merasakan serta menghidupi apa yang kita pahami itu. Ketika kita menghidupinya, maka kita akan mengatakan sudah menerima meskipun di tangan kita belum ada apa-apa. Kita tetap berpegang kepada apa yang kita imani, meskipun sesungguhnya kita belum meraih apa-apa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk memiliki iman, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan kita. Kita tidak menjadi dihanyutkan oleh keinginan kita, tapi kita menjadi tetap dituntun oleh Tuhan, disertai Tuhan, dan berpegang kepada Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai kesulitan, tantangan, dan juga keberhasilan. Namun satu hal, iman itu akan menuntun kita memahami atas apa yang sudah kita capai, apa yang kita raih, dan apa yang kita dapatkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang beriman, dan biarlah imanmu menjadi menerangi hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah menuntun kami untuk memahami tentang iman, yaitu bukti daripada sesuatu yang kami harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kami lihat. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang beriman, yang selalu berpegang kepada keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami selalu memuliakan Tuhan dan berserah kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, ajari kami selalu mengandalkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.